ketetapan wujudnya jisim rohani sewaktu hidup. Beliau menceritakan kronologis cerita kisah nyata. Ada 6 kisah nyata di sini. Dan setelah itu menceritakan ketetapan wujudnya jisim rohani ba'dal maut. Ba'dal mamat, setelah mati tetap ada jisim rohani. Setelah itu ditampilkan kalamnya Imam Ghazali, kalamnya para ulama, baru hadis dan ayat-ayatnya. Kemarin saya ceritakan dua kisah. Di sini kan diceritakan kemarin tentang mungkin ada yang masih ingat. Saya nggak baca ya. Kemarin di Karawang saya baca secara ta'rib, secara i'rab. Panjang. Langsung ini saya bacakan aja. Tapi belum di-upload. Sensitif soalnya. Hadatsani syabun lahu min al-umr 30 sanah. Nagas mahir fi sana'ati gala dakhaltu mundu ayyam manzili nahwa sa'at al-'asrah lailan wa qad i'tarna'un gharib min al-'aya. Fa agatul misbah wudu ala ma'idati bil kum sariri summa asaltu sikarah wa tamdatu ala maq'ad gasdal istirahah. Ada seorang pemuda umurnya 30 tahun, namanya Nagas Mahir. Dia pulang kerja jam 10 malam. Tiba-tiba beliau ini merasakan kelelahan yang aneh. Naun garib minal aya. Fa'aqatul misbah, aku nyalakan lampu. Wa wadatu ala ma'idatin bil qurbi min sariri, lalu aku letakkan di meja dekat kasur. Summa as'altu sikarah, lalu aku hidupkan sigaret. Apa? Rokok. Wa tamdatu ala maq'adi gasdal istirahah, lalu aku duduk di kursi mau istirahat sambil rokok. Wa makitu asnada rasi ila dhahril kursi hatta sa'artu bil asya'il mujawwarah akhadtu taduru bi nafsiha wa tarani dawkha shadidah. Ketika aku duduk tiba-tiba kok sekelilingku muter-muter. Lalu aku merasakan pusing yang luar biasa. Dan tiba-tiba aku sudah berada di ruangan tengah. Aku bingung dengan kejadian itu. Kenapa aku berada di tengah ini? Lalu aku melihat diriku sedang duduk. Wa yasari marfu'a ala ra'si wa sikara baina asabi'iha. Aku menyaksikan tangan yang kiriku memegang rokok. Fa fi awwal wahlan nadharantu nafsi na'iman. Di awal pandanganku itu aku menyangka aku tidur. Ma'arahu hilmun, aku nyangka itu mimpi. Wa idlahattu ba'da hani'a anni lam argatan hilman wa dianka hadza khiltu nafsi mayitan. Setelah aku perhatikan sejenak ternyata aku enggak mimpi. Lalu dia terpikir di pikirannya, oh ini kayaknya aku udah mati ini. Dia sedih, kok akhir hayatku mati kayak gini, belum selesai aku lakukan sebagian amalku. Wa asibtu bimararah ala nihayati hayati qabla ikmali ba'dha a'mali. Summa danatu min nafsi ay min jasadi. Kemudian aku deketin jasadku. Lalu aku lihat di situ harakat tanafus, gerakan nafas. Nafasku di situ. Wa nadatu ila sadri, aku melihat dadaku sendiri. Fa ayantul qalba min dakhili, lalu aku menembus jantungku. Yatruku binidam turuqad dhaifa, yang debarannya itu lemah. Fa ata'aqtu hinaidin annahu qad i'tarani igma gharib fi babi. Maka di situ aku yakin aku kayaknya sedang pingsan. Maka langsung aja ya, nggak saya baca. Maka saat itu juga aku berkata, biasanya orang pingsan itu nggak sadar apa yang dia lakukan. Maka dia mengingat-ingat kejadian saat itu. Takut dia lupa nanti ketika sadar. Kemudian dia melihat lampu. Ketika mau dimatikan lampu itu karena takut kebakar spraynya. Lah kok nembus tangannya? Kok menembus tangannya ini? Maka dia nggak mampu untuk memadamkan api itu. Summa saraftu nadhari ila nafsi. Kemudian dia memalingkan pandangannya ke dirinya. Lalu dia melihat dirinya itu kok berbaju putih, mutasyih bilibas abyad. Dan tanganku ini malah menembus jasadku bisuhula dengan mudah.
Dan ketika aku waqaftu tijaha mir'ah, aku menghadap ke cermin, fabadalan min an ara surati murtasimah 'alaiha, alih-alih aku melihat gambarku ada di cermin, sa'artu binadari yamtad ila mawara'aha, malah aku melihat di belakangnya cermin, kamarnya sebelah. Dia melihat kamar tetangganya, melihat perabotannya. Ketika dia mau masuk, kerentak di hatinya mau masuk, tiba-tiba dia sudah ada di dalam. Tiba-tiba dia sudah ada di dalam. Perhatikan baik-baik. Ini ilmu yang mungkin kamu nanti bakal paham. Dengarkan baik kalau kamu ngalami. Ini bukan sekedar teori loh ya. Ini mungkin nanti saya ceritakan kisah nyata. Orangnya ada di sini, suami istri. Ya, bahkan yang punya ini. Dengarkan baik-baik ya, penting sekali. Banyak orang tertipu juga, karena ini sudah banyak tim-tim KBRA yang tertipu. Maka saya harus ceritakan ini. Lalu tiba-tiba dia ada di ruangan tengah dengan kehendak dia, udah pindah. Padahal di situ gelap, tapi dia melihat terang cahaya dari sini, dari dadanya. Terang cahaya dari dada. Ya. Maka sejak saat itu dia melihat-lihat sekitar dan melihat ke tempat meja kerja. Dilihat meja kerja itu, diperhatikan ada buku-buku di situ. Ada buku-buku, nama-nama di situ dihafalkan. Ya. Judul buku di situ dihafal. Ya. Di lemarinya rak buku Haji Samsi dihafalin sama dia. Habis gitu dia wala adri kaifa tamma hadzal intiqasari, aku nggak paham kok bisa pindah secepat ini. Innama aladani ihtarqul jidar kama ihtarqun nadari. Yang aku paham, menurutku aku bisa menembus dinding sebagaimana pandanganku bisa menembusnya. Maka dia menghafalkan semua itu dan sampai dia keliling-keliling ke kota-kota yang lain, jauh, ke luar negeri bahkan. Perhatikan baik-baik, ini bukan dongeng dan ini kisah nyata dan ini benar-benar ada. Kalau orang nggak pernah ngalamin atau apa, mungkin dia akan menolak. Tapi ini ulama pengarang kitab tafsir 24 jilid. Dengarkan baik-baik. Kemudian setelah itu sampai jam 5 pagi dia balik ke kursi lagi, tiba-tiba bangun udah jam 5 subuh. Loh, badannya kedinginan, rokoknya udah padam. Lalu dia capek, dia tidur lagi. Ketika dia bangun jam 9 pagi, nah al-bawwab, penjaga pintu ini buka kamar sebelahnya, dia kesempatan. Dia waktu itu mikir gimana ya cara saya masuk di situ. Kebetulan ada penjaga pintu rumah itu beres-beres kamar, mungkin apartemen dan sebagainya, dia masuk di situ, dihafalkan semuanya, ternyata benar buku itu ada terjadi. Kesimpulan di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, anna intilaqan nafsi minal jasad amrun akib, bahwa raga sukma itu artinya keluarnya nafas dari jasad itu amrun akidun, perkara yang betul-betul bisa dibuktikan. Amrun akid, perkara yang kuat, yang faktual, yang nyata. La yumkin i'za'uhu ila takhil wahmi, yang tidak bisa ini dikatakan halusinasi ya, atau adghasu ahlam, atau mimpi bunga-bunga mimpi. Nanti saya ceritakan kisah nyatanya. Orangnya belum datang ya? Cerita yang kedua ada kisah, kamu bisa cek juga mungkin di internet ya. Rawal Masyudasi fi kitab al-insan ba'dal maut. Di dalam Masyudasi dalam kitabnya Al-Insan Ba'dal Maut, beliau menceritakan kana Sir Robert Bruce. Dulu Tuan Robert Bruce, naib rais markab mabhar fi jazirati Turnuf. Beliau adalah wakil ketua pelayaran kapal di sekitar wilayah Turnuf. Ketika beliau sedang sibuk menulis,
Tiba-tiba beliau menoleh di meja kapten itu ada orang sedang menulis juga, tapi matanya tajam ke Robert Bruce. Kemudian beliau ketakutan, menoleh lagi, terus lihat lagi ke belakang, udah nggak ada. Akhirnya dia datangi kapten. Kapten, ada orang asing saya lihat di meja kamu. Siapa? Orang asing siapa? Nggak ada di meja ke orang asing, bahkan di kapal ini nggak ada, semuanya aku kenal. Ayo dicari. Kamarnya nggak ada. Ini saya terjemahkan langsung ya. Di kamarnya nggak ada. Kemudian, loh tadi dia nulis di sini, di buku ini loh ditulis ini. Hah, ini betul nih tulisannya nih. Ini tulisan kapten. Oh, bukan. Apa tulisannya di situ? Sir al-markab ila nahiyat simaliyatil gharabiyah. Arahkan kapal ini ke barat laut. Akhirnya kapten ini mengumpulkan semua penumpangnya, lalu ngasih kertas satu persatu, suruh nulis tulisan yang itu. Udah nulis semuanya, dicocokin, nggak ada yang cocok, nggak ada yang cocok. Faqala inda idzin lanablul amr sirri wal lisan markab ila nahiyatil matlub. Kita akan tahu rahasianya. Kita cari rahasia apa ini, fenomena apa ini yang terjadi. Ayo kita ikutin sesuai tulisan, arah ila nahiyatil matlubah, ke arah yang diinginkan. Ayo. Wa ba'da saat minal Mesir sadafu markaban maksura suwari iltatama bijabalin minal jalid wa qad nahazal gharaq. Ketika telah 3 jam berlayar, dia menemukan kapal yang pecah tiang-tiang tiang-tiang apanya itu? Tiang-tiang layarnya, dan kapal ini udah menabrak gunung es. Waqad nahazal gharaq, hampir tenggelam. Fasra'al ghamli najah man fihi wa akhdarhum ila safina. Maka orang-orang bergegas menyelamatkan orang-orang yang ada di situ untuk ke kapal yang baru. Tiba-tiba si Robert Bruce teriak, ketika ngeliat orang yang diangkat, lah ini orang asingnya ini yang di meja kapten. Dipanggil orang asing itu, sini. Kata beliau ya, hadha huwal gharib alladhi ra'aituhu qa'idan 'alal maktab. Ini orang asing ini yang aku lihat duduk di mejamu. Fa ahdar rabban arjul gharib. Maka kapten ini memanggil orang itu. Wa talaba ila ayaktub 'ala law, dan dia kapten ini memerintahkan orang asing itu untuk menulis, arahkan kapal ini ke arah barat laut. Ditulis, pas dicocokin sama yang asli yang pertama, tulisan, lah sama kan? Betul kan? Dia yang nulis. Ditanya sama kapten yang kapalnya mau tenggelam itu, min aina hadhil jumlatil ula al musyabiha li khattik. Dari mana kok tulisan pertama ini sama betul sama tulis kamu ini, dari mana? Apa yang dijawab oleh orang yang asing tadi? La a'lam, aku nggak tahu. Fasa'alahu tsaniyah, lalu ditanya yang kedua, ala allaka halimta annaka taktub ala hadzal law? Mungkin kamu pernah mimpi, kamu pernah nulis di lembaran ini, kertas ini. La adkur syai'an min hadza, aku nggak ingat. Tapi perasaanku pernah melihat tulisan ini sebelumnya. Akhirnya Robert Bruce berkata, amma kana ya'mal hadzal gharib waqta dhuhur. Apa yang dia lakukan waktu duhur? Maka si kapten yang mau tenggelam, kapal yang tenggelam ini berkata, kana ghariqan fin naum. Dia tidur pules. Tiba-tiba dia terbangun dan berkata kepadaku, wahai kapten, absir bil khalas, kabar gembira dengan keselamatan. Kaptennya bingung, apa maksudnya? Fa inni halimtu nafsi, karena aku bermimpi, aku melihat diriku waqifan ala dhahri markab, berdiri di punggung kapal, mukbilun ilaina, yang kapal ini datang kepada kita. Wa wasafa hayatal markab, dia menceritakan ciri-cirinya kapalnya begini. Kata beliau, kapal yang mau tenggelam, qulu hadza tabaq ma wajadna fi markabikum.
Semua yang diceritakan orang ini ternyata saya lihat di kapal kalian benar adanya seperti yang dia sifati. Paham nggak maksudnya? Ceritanya paham? Jadi jisim rohaninya itu datang ke kapal yang aman, lalu nulis di situ. Ini jisim rohaninya bisa megang pulpen dan kertas dalam kisah yang kedua ini. Jangan heran ketika kamu melihat seorang Habib, seorang soleh berada di sini dalam satu waktu. Kenapa? Karena mata hira itu satu. Ketika beliau ditanya di kitab ini juga, beliau menjelaskannya secara logika, secara sains, fisika, dan dengan hadis. Dalam ditanya, ketika beliau ditanya tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika beliau ditanya hal yahdurur ruh iddata majalis fi anin wahidin, apakah ruh itu bisa hadir di beberapa tempat dalam satu waktu? Maka beliau menjawab secara logikanya, na'am bisyarti ayakan ruh ulwiyan, dengan syarat ruh itu sudah aktif dalam ruh ulwi. Saya sering nyinggung tentang alamul amri, ya, dimensi alamul amri. Kaifa yatimu dzalik hal yataja'za'ur ruh? Gimana sih kronologisnya? Apa ruhnya itu bercabang-cabang? Maka beliau menjelaskan innam samsa wahidatun, matahari itu satu. Wa tunuru ma'ahada amakin adidah ma'an. Tapi sinarnya menyinari itu di beberapa tempat yang banyak. Bukan cuma di Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga sinar matahari. Apa sinar matahari terpisah dari matahari? Tidak. Ketika sukma itu banyak, bisa juga. Itu namanya jisim rohani. Ketika sukma diambil, ya tetap berdampak kepada ruh aslinya. Paham? Hasan, ya, kejadian yang dia sadar di Majalengka kemarin. Ini Allah tampilkan bukti-bukti kuat untuk menguatkan kita ternyata untuk menjawab fenomena akhir zaman ini yang sedang digandrungi. Gimana Hasan yang dialami raganya nggak diingat, tapi yang dialami sukmanya dia ingat ketika sukmanya kembali lagi ke raganya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Begitu. Tapi enggak ada tuh. Ya, kita harus paham siapa nama jisim rohani kita. Enggak ada. Jisim rohani kita punya nama siapa? Enggak ada. Ya memang ada julukan. Jin tahu julukannya. Malaikat tahu julukannya, tapi kita enggak wajib. Ada di kitab Ihya Ulumuddin? Enggak ada. Ada di kitab Risalah Qusyairiyah? Enggak ada. Ada di kitab Al-Gunyah Imam Ghazali? Enggak ada. Ulama-ulama kita terdahulu, Habib Umar bin Hafid misalnya yang sekarang ini, pernah nyinggung? Bukan itu yang kamu, tapi yang harus kamu itu jalani al-iftikar, al-inkisar, merasa diri ini hina di hadapan Allah. Jangan merasa kamu ini sudah naik pangkatnya. Enggak boleh begitu. Ini sampai mati kita harus merasakan diri kita ini ittiham li nafsi, curiga kepada diri kita. Diri kita, jangan diri orang lain. Begitu loh. Apalagi ngaku-ngaku bakal menjadi pasukan Imam Mahdi. Emang kamu yakin umur kamu panjang nyampe ke Imam Mahdi? Emang kamu yakin kamu jadi pasukannya Imam Mahdi? Bisa jadi kamu pasukannya Dajjal. Dari mana kamu yakin itu? Dari kutub. Kamu ketemu wali kutub. Siapa kamu? Terus giliran ngeblank, telepon kami, Kiai tolong sukmanya keliling-keliling, ngomongnya ngaur. Lah, panggil mursyid kamu. Di Jawa Timur dulu pernah ada sedur papat limau pancer.
Nama sedulurnya ini, sedulur kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Ngeblank, kita nanganin orang yang kayak gitu. Mumpung nggak ada orangnya ya, saya cerita. Mungkin beberapa bulan yang lalu, ya, yang punya ini PC ya, dia cerita ketika ada gangguan di ruqyah itu sukmanya loncat kemana-mana. Dan kebetulan temannya ini, ya, temannya ini juga hilang juga sukmanya karena ngejar sukmanya ini yang hilang. Ini kisah nyata. Wallah, ini kisah nyata. Baru tadi diceritakan pas makan-makan. Padahal saya nggak bercerita macam-macam, tapi dia bercerita tentang kejadiannya, minta solusi. Dia pergi ke sana, bahkan dia pergi ke tempat di mana itu di bagian utara bumi tapi dingin. Ya kamu ke kutub utara. Terus pergi lagi ke hutan-hutan yang Masya Allah. Terus dia minta tolong, ayo bacain aku Robito, bacain aku sholawat Robito, gitu loh. Datang orangnya. Bacain aku sholawat Robito. Nggak ada yang baca. Ketika ada yang baca sholawat Robito, langsung cahaya itu kelihatan. Dan dia penasaran sama tokonya, mungkin ada yang nutup dan sebagainya. Terus dilihat nggak ada, cuma makhluk-makhluk biasa mungkin dari kayu-kayu yang dari hutan ini yang ngikut gitu. Ini jisim rohani namanya. Ini jisim rohani. Ketika ada yang mengikuti kajiannya, lalu kok berbeda dengan kajian di KBRA? Karena ketika membahas khotir, udah khotir yang baik ikutin aja. Ini keliru. Di KBRA begitu, berapa banyak khotir baik tapi menjerumuskan. Hodam-hodam, ini dia rasakan sendiri. Dibuka itu sama dia portalnya, dengan mengetahui itu di Fatihain dan sebagainya, kebuka portalnya, apa yang terjadi? Ngeblank dia. Akhirnya dia baca lagi hijab pendinding setan. Allahumma innaka salata alaina aduan basiran bi uyubina yarana huwa wa qubin hasunanhum Allahumma faisumina kama ayasum min rahmatik wa qanitu minna kama qanatu min afwik wa ba'id bainahu kama ba'ata bainahu baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Dia baca selama 3 hari, normal lagi, udah dia akhirnya ngeblok. Ini nggak sesuai dengan pemahaman di KBRA. Kenapa? Teori. Lah kita udah pengalaman di bidang-bidang ini gaib, bukan kita merasa lebih pengalaman, enggak. Bukan di ruqyah ya, ini di pengalaman-pengalaman. Ya Rob, kalau orang ini ada tasawuf terus berpengalaman di bab ini, bab gaib ini, insya Allah aman. Tapi kalau dia cuma teori-teori tasawuf, apalagi dia sinis sama peruqyah-peruqyah, janjinjun pikirnya dia, ya tertipu dia, tertipu. Akhirnya, ya Allah,